not impossible to be a good mother. It's not impossible to be present for your kids, to sacrifice for your kids, and still make your dreams come true dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Jadi yang paling penting tuh kalau buat aku, kalau untuk anakku ya, itu 3 hal. Enough sleep, kenyang, dan cup cintanya itu selalu terisi. Udah itu aja. Oh, gerak. Gerak. Aku belajar bahwa to be able to raise children healthily, to have healthy relationship with your husband, your spouse, your partner, itu pertama fokusku harus pada diriku sendiri dulu. The one thing that I'm very thankful for, aku sekarang sudah dalam tahap lebih mengenal diriku. Aku tahu limitasiku di mana. I know my limitations. Gue nggak sanggup kalau begini, berarti gue butuh support untuk mengisi yang tidak bisa aku kasih. Gitu. Siapa itu support sistemnya? Ngomongin anak pertama nih, kita langsung ke anak pertama ya Kak. Dulu pas pregnancy untuk anak pertama di tahun 2021. Berarti pas masa pandemi. Yes. Terus gimana Kak hamil di masa pandemi? Struggle-nya kayak gimana dulu? Untungnya itu aku hamil setelah vaksin kedua. Oh, jadi bener-bener vaksin kedua, dapat vaksin kedua. Kayaknya bahkan vaksin kedua itu that was my last menstruation. Bener-bener ya. Jadi vaksin kedua dalam siklus itu aku hamil. Jadi pas dokter nanya kan selalu ditanya, udah vaksin belum? Udah. I was very lucky sudah mendapatkan vaksin kedua saat hamil pertama. Itu membuat aku setidaknya lebih berkuranglah anxiety-nya gitu ya, karena setidaknya imunitasku sedikit lebih terjaga. Pada saat itu kan juga masih banyak dari rumah, tapi aku kan waktu itu udah siaran di TV ya, jadi ada anxiety-nya juga sih. Ada kekhawatiran juga. Harus bekerja di studio, dan kalau TV kan tidak bisa tidak di studio ya. But all worked out. Yang aku sayangkan tuh memang kehamilan pertama banyak experience yang nggak aku dapatkan ya, yang kayak seperti apa tuh? Ya apalah kelas menyusui, kelas memandikan bayi gitu. Kelas memandikan bayi, kelas menyusui, ASI sih, kelas ASI mastery gitu ya. Itu yang aku sesali aku tidak dapatkan di anak pertama. Kalau masalah memandikan dan segala macam, aku sudah gimana ya? I watched my mother raise my sisters. Oh, itu gimana? I was old enough to see that. Bagaimana ibuku memandikan anak. Jadi belajar dari sana. Iya, aku udah belajar dari kecil. So, and my mother is very hands-on. I love you, thank you. Mamaku tuh, when it comes to raising my kids, especially showing me. Jadi mandiinnya tuh begini ya, begini. Aku belajar dari mamaku karena aku nggak punya. Waktu itu nggak ada kelas-kelas itu kan, kayak aku nggak ngerasain pregnancy yoga yang pertama, gitu. Aku nggak ngerasain sama sekali, gitu kayak. Tapi aku merasakan kenyamanan hamil kebo di kasur. Ada keuntungannya di sisi lain ya. Banyak istirahat di rumah, gitu ya. Itu aku rasakan gitu. Dan kegiatan tuh ya sebatas siaran aja terus di rumah gitu. Jadi sebenarnya ada plus minusnya sih, tapi I could enjoy my first pregnancy. Tapi untuk anak pertama, Kak itu ASI atau SUFOR? Anak pertama itu sebenarnya di awal aku ASInya berlimpah. Tapi jadi gini, waktu itu ada kondisi kejadian yang mengharuskan aku untuk banyak keluar rumah dari anakku masih sangat kecil, masih orok banget deh. Dan on top of that, aku ternyata belum belajar cara ASI management tuh aku belum belajar. Jadi banyak yang aku nggak ketahui. Jadi kayak kalau aku tahu dari awal mungkin aku bisa lebih pintar memanage ASI. Karena ternyata that's it gitu. You have to be able to manage ASI itu butuh pengetahuan sih bener. That's something that I learned the hard way. Yang akhirnya aku terpaksa harus berhenti ASI. ASInya udah gak keluar lagi karena aku terlalu capek dan udah gak bisa banyak mompa dan konsisten, and also I have ADHD, so it's very difficult for me to be consistent. Kalau udah ke distract sama yang lain, semakin
nggak semakin apa ya, semakin jarang mompa kan semakin kurang kan, it's a supply and demand, which I didn't understand at the time. Akhirnya aku putus ASI di 8 bulan sih, tapi di 8 bulan? Ya, tapi alhamdulillah 6 bulan setidaknya eksklusif. Aku udah kayak 6 bulan aja tuh udah perjuangan yang sangat luar biasa, karena aku nggak pernah bisa nabung ASI. Dan I've di situ, itu salah satu postpartum bluesku lebih di situ sih. Di situ. Bukan kayak, oh my god, this baby screaming, no. My ASI was one of my indicators of failure gitu. I felt like I failed my daughter because I couldn't give her ASI sampai 1 tahun, and I felt like a lot of people were judging me for it. Kayak, bahkan kayak ada masanya dokternya gitu, perjuangkan nih, Sufar tuh gimana. Akhirnya gue kayak, no, gue nggak bisa. Akhirnya kayak, aku akhirnya pasrah dan mungkin ini jalannya. Tapi karena dia udah bisa makan, jadi aku benahi, aku fokus di makanannya dia. Gitu. Jadi ditingkatin nutrisinya di sana. Betul, ya? Nutrisinya datang dari makanan. Tapi untuk anak kedua berarti udah mulai mempelajari tentang ASI manajemen. Oh, sebelum. Karena Kapan? itu trauma aku. Anak kedua tuh, wah, I wanted to be physically, karena aku juga di atas 30 ya. Iya. Waktu aku dan suamiku, we knew we wanted one more child. Jadi aku sebelum hamil kedua tuh I was working out, I was weightlifting in the gym. Pokoknya aku bahkan sampai umur hamil 8 bulan tuh masih weightlifting loh di gym. I didn't do yoga, it was not for me. But aku fit banget. Jadi physically I was fit. Mentally I had to be just as happy as I was gitu. Aku tuh lagi, intinya tuh 2024 adalah tahun dimana aku tuh fokus sama diriku banget deh. Iya. Fokus sama kebahagiaan aku, fokus sama karir aku, fokus menikmati aku dan anak aku, dan aku sangat menikmati perjalanan itu gitu loh. Sampai akhirnya aku hamil lagi gitu. Nah di situ aku tahu, oke, berarti gue kali ini harus belajar tentang ASI. So I took ASI mastery class sebulan sebelum aku melahirkan, dan itu it changed the game so much. Itu ikut kelas berarti ya? Ikut kelas. Berarti ilmu-ilmunya didapat dari online class. Semua ya. Nah, online classnya bukan Zoom nih. Sekarang tuh kan ada self-paced learning sampai, pokoknya this is the beauty of pandemi ya. Yes. Digitalisasi kita belajar itu sangat cepat berkembangnya, dan akses untuk informasi itu yang dulu pada saat pandemi belum ada. Masih harus via Zoom dan segala macamnya, itu kan time commitment ya. Iya. Dan ini ada yang self-paced yang bisa aku pelajari kapanpun aku punya waktu gitu. Itu sangat luar biasa sih. Emang semua ada plus minusnya ya. Ada jalannya, dan I took a ASI mastery class, dan itu it changed the game for me. Di situ kayak gimana, kapan harus mompa, nabungnya dari kapan gitu. Karena ternyata aku tuh diberkahi, sebenarnya kolostrumnya udah keluar sebelum aku melahirkan. Tapi karena 1-2 hal, aku tidak bisa melahirkan normal. Aku sama dokter dijaga, gak boleh, jangan diperah, karena memerah kolostrum itu bisa berdampak kontraksi. Ya kan? Sempat dilarang sama dokter. Di zaman, pokoknya kita jaga kamu tidak boleh sampai kontraksi sebelum waktunya ya. Gitu. Karena aku tidak boleh melahirkan normal. Jadi aku tidak disarankan untuk, intinya kita jaga. Pokoknya jangan sampai lo kontraksi sebelum diangkat, diambil anaknya gitu. Kita coba sampai se-full term mungkin 37 atau 38 minggu gitu. Sampai akhirnya kita putuskan 37 minggu deh gitu. Kayak kita tunggu, karena anaknya udah di bawah banget, dokternya udah deg-degan gitu, kayak ini anaknya udah mulai neken ke bawah nih, oke? Minggu depan. Siapa yang tadi mau berjuang sampai 38? No, 37 gitu, kayak oke, nggak apa-apa gitu. The healthiest gitu kan. Aku selalu percaya dari kehamilan pertama gitu, nggak ada sekarang ya, nggak ada ibu yang tidak mau memperjuangkan normal, tetapi tidak semua bisa normal, and it's okay. It's really okay. Don't beat yourself up over it. Lo sudah berusaha maksimal, karena aku tahu banyak banget juga temanku yang memaksakan normal tapi akhirnya ada komplikasi yang akhirnya harus ke rumah sakit juga gitu. Benar. Jadi buat aku dari awal, karena aku tahu aku punya comorbid ya, I wanted to go the safe way. I just wanted to make sure that me and my baby are healthy, so whatever the doctor says is valid for me gitu. Tapi kalau untuk kehamilan pertama yang sama kedua itu ada sedikit perbedaan atau sama Kak ini?
Perbedaan fisik sih kayaknya. Lebih ke fisik ya? Ya, karena waktu kehamilan pertama kan lebih nyantai, pandemi, kegiatan rasanya tidak terlalu berat. Kalau kehamilan kedua nih, aku hamil tuh udah harus bolak-balik ke kantor, kan siaran harus dari studio, banyak kegiatan lain. Aku masih nge-MC juga hamil, bahkan kayaknya 8-7 bulan lebih masih nge-MC juga tuh. Lebih banyak berkegiatan ya. Kalau hamil pertama karena COVID. Iya, kita juga belum bisa ke mall, gitu kan. Semua kita beli juga online, gitu kan. Toko buka baru di akhir-akhir lagi. Yes, benar-benar. Jadi kalau sekarang kan semua udah harus lihat. Untungnya kan anak kedua jadi nggak harus beli terlalu banyak juga. Karena udah ada dari kakaknya. Udah dari kakaknya. Maksudnya yang logistik, yang hardware-nya kebanyakan udah ada gitu. Hal-hal kecil aja yang harus dicari gitu. Tapi capek loh. Jadi emang hamil kedua aku lebih capek sih. Tapi untungnya karena aku lebih fit, jadi lebih aman. Oh iya. Oh ya, ngomong anak pertama nih, itu kan umurnya udah 3,5 tahun ya kak. Kayak pernah dengar istilah terrible 2, terrible 3 gak? Iya. Sekarang berarti udah di fase terrible 3 karena udah masuk di 3 tahun ya. How do you feel menghadapi anak umur 3,5 tahun? I didn't experience terrible 2 because my daughter was still an angel until she turned 3. Nggak sih, sebenarnya gini, aku tuh kurang suka sama term terrible ya, karena Kenapa? Karena menurut aku jadi anak 3 tahun tuh kayaknya juga nggak enak. Bener, kalau kita pelajari apa yang sedang terjadi ya secara biologi, perkembangan mereka gitu ya. Sebenarnya mereka tuh kasihan banget di umur segitu. It must be so overwhelming gitu. Jadi me as an ADHD mom who was constantly overwhelmed to begin with gitu. Aku sangat bisa relate sama anakku yang umur 3 tahun yang sangat overwhelmed all the time. Mereka tuh kan lagi overstimulated 24/7. Iya. Kan Apapun intinya penasaran gitu ya. Itu dan sih? my daughter is very Mirip banget waktu kakak masih kecil. Bahkan dia lebih hiperaktif dari aku. And this is without sugar ya. Yeah. We cut the sugar just to make sure. Dia ini hiperaktif kenapa? Karena dia makan gula atau karena memang dia seperti itu. Karena aku pokoknya intinya semenjak aku didiagnosa ADHD, which by the way banyak orang bilang it's a death sentence, it's not. Because it's just who you are, it's just the way you are. Itu kan otak kita yang seperti itu gitu kan. Iya. Tidak bisa kita rubah, tapi bisa kita manage. Betul. Intinya itu bagaimana kita mengenal diri kita lagi. Nah, sejak aku didiagnosa kan aku udah dikasih tahu sama psikologku bahwa ada kemungkinan ini bisa nurun ke anak kamu. So you might just want to take a look at the signs. And the signs are very visible. Semakin kesini aku semakin ini gue banget sih anaknya. Jadi aku sangat kadang-kadang aku suka ngeliat dia dan aku suka sedih gitu karena di saat aku dulu tidak bisa diam aku dimarahin, di saat aku dulu overstimulated aku nangis, aku dimarahin gitu kan. Jadi banyak yang dulu di blame ke karakter dan personality yang sebenarnya memang brain wiringku yang seperti itu. Aku memang seperti itu dan tidak bisa diterima kalau memang mungkin aku sedikit lebih keras suaranya karena aku tidak bisa membedakan. Aku tidak bisa mendengar diriku sendiri. Aku mungkin sedikit berat tangannya dalam tanda kutip karena aku nggak punya rem gitu. Dan itu disalahkan waktu aku masih kecil. Yang ternyata that was all just my ADHD gitu. Yang sebenarnya I couldn't help it. There were things that I couldn't help that was judged upon me as a character flaw. Yang ternyata di umur 33 aku harus belajar memaafkan orang-orang di sekitarku yang dulu tidak ngerti bahwa itu adalah aku yang sebenarnya yang masih belajar, dan itu yang sangat aku jadi sangat hati-hati sama anakku karena ya kasihan gitu loh. There are things that kids cannot control anything di bawah 5 tahun ternyata gitu ya. Dan
they need so much compassion. Not necessarily all gentle parenting without boundaries, tetapi I'm not judging gentle parenting by the way. Aku ingin menjadi ibu yang lebih compassionate, meaning aku harus bisa membedakan yang mana yang memang disengaja dan yang mana yang memang dia memang sudah seperti itu dari sananya. Dan karena aku tahu diri aku seperti apa waktu umur segitu, dan sekarang aku udah tahu bahwa yang mana yang the things that are me and the things are the character harus bisa dibedakan gitu ya. Jadi aku lebih compassionate dan lebih banyak observe nih sekarang. Gitu. Observe lagi ya. Betul. Dan memang ya namanya tantrum dan overstimulation it's real. Jadi yang paling penting tuh kalau buat aku, kalau untuk anakku ya, itu 3 hal. Enough sleep, kenyang, dan cup cintanya itu selalu terisi. Udah gitu aja. Oh, gerak. Gerak. Makanya mungkin secara tidak langsung orang tuaku melakukan hal yang betul. Karina tuh sibuk. Jadi dia bisa fokus dengan pokoknya melampiaskan energinya ke yang benar. Gitu. Dan itu yang aku pelajari dari mamaku ke aku, meskipun mungkin dia nggak tahu waktu itu aku ADHD, tapi dia ternyata udah membekali dengan yang benar. Setidaknya bahwa energy channeling itu sangat penting. Tapi Kakak seberapa sabar nih sekarang pas jadi ibu? Waktu sebelum punya anak ketiga, jujur, anak kedua apa? Aku melahirkan 2 anak, tapi aku punya anak sambung 1. Technically I'm also a mother of 3 gitu. Tapi sebelum aku punya bayi, aku jauh lebih sabar. Malah sebelum punya bayi lebih sabar ya. Sebelum punya bayi aku sangat sabar. So, I think it's because I'm also still in the postpartum stage ya sekarang ya. Masih fresh banget kan 2,5 bulan ya. Dan jujur my ADHD has gotten so much worse. Tapi aku sudah antisipasi. Aku sudah antisipasi bahwa sekarang aku lebih pintar antisipasi bahwa 6 bulan sampai 1 tahun pertama aku bakal berantakan. Sangat berantakan. Jadi, and that's a hormonal issue that I cannot help, and that's why my support system becomes very important to me, gitu kan. Aku harus punya orang-orang di sekitarku yang bisa membantu mengisi di saat aku tidak bisa mengisi kekosongan yang saat itu tidak bisa aku isi, gitu. Whether it's ya itu gitu, karena menghadapi a toddler and a baby. Jadi sebenarnya aku lebih merasa bersalah sih sekarang. My baby is bukan tipe bayi alhamdulillah yang sangat demanding atau gimana, tetapi my lack of sleep, energi yang kurang itu sangat mempengaruhi the way I deal with my overstimulation. Jadi kadang-kadang maaf ya anakku yang maksudnya intinya anakku yang toddler, maaf ya Kemala ketika mama kadang-kadang snap atau marah gitu karena I'm just so tired and I regret it. Jadi kayak aku aduh maaf ya gitu, aku nggak sengaja marah atau gimana because I'm just so sleep deprived right now. Yang masih jam 2, jam 3 anak baby bangun harus mompa. Jadi kayak orang tuh berpikir ya punya anak bayi tuh ya udah lo menyusui terus lo ganti pampers selesai, enggak. Karena kalau lo mau mempertahankan ASI lo harus kosongin itu semua. Dan aku berlimpah ASInya. Jujur aku oversupply saat ini. Jadi dari awal melahirkan tuh aku jujur oversupply banget. Jadi ketika dia belum bisa minum semuanya, aku harus kosongin semuanya gitu. Jadi it takes another half an hour untuk aku, at least half an hour to an hour untuk aku harus mompa. Jadi aku belum punya kebutuhan power pumping atau apa gitu di tengah malam, alhamdulillah. Karena aku oversupply, tapi tetap aja it takes another half an hour setelah bayi tidur, aku harus mompa. Itu udah jam 3, jam 4 sendiri. Nanti jam 5 udah jam subuh. Jam 6 yang besar udah harus bangun sekolah, atau Kemala juga sekarang udah mulai siap-siap ke sekolah, kayak kapan gue tidurnya gitu. So itu aku lebih merasa bersalah sekarang karena kesabaranku tuh berkurang, bukan karena aku nggak sabar, karena aku capek banget sih. And I know that I'm bound to be more difficult, more reactive karena aku capek. Dan lebih capek lagi karena until recently aku
banyak long distance marriage sama suamiku, jadi suamiku juga banyak kerja di luar. Oh, jadi gitu. untuk time frame yang cukup lama, jadi kayak setiap kali dia pulang kayak bayi pagi kamu yang pegang ya, aku pengen tidur. Begitu gitu. Yeah, Dan and this is why having a support system is so important, dan tahu limitation kita sebagai seorang ibu, and not feeling guilty about it, by the way. The one thing that I'm very thankful for, aku sangat sekarang sudah dalam tahap lebih mengenal diriku, aku tahu limitasiku di mana. I know my limitations. Gue nggak sanggup kalau begini, berarti gue butuh support untuk mengisi yang tidak bisa aku kasih gitu. Siapa itu support sistemnya? Mamahku, adik-adik aku, suster dan mbak di rumah. Aku tidak malu untuk admit that I have help at home, and I have a lot of help. Betul. Because I don't feel guilty at all admitting it, because I need all the help that I can get. Iya. Dan perbedaan hamil ini, aku merasa ya, hamil ini tuh mungkin karena nggak pandemi. My Pancatera ladies and my friends are one of my biggest support system, karena aku menyadari bahwa ASI berlimpah itu bukan datang hanya karena koneksi kita sama bayi. Tapi Oksitosin tuh didapat ketika kita segitu disayang sama orang di sekitar kita, dan kita merasa begitu disayang sama diri kita sendiri. So this pregnancy was so different because aku tuh lagi happy-happynya. Dan there was so little anxiety gitu loh. So little room for anxiety. I was happy doing my work. I was happy having conversations, healing conversations with yang terekam, by the way, sama teman-teman terdekat aku. Aku dikelilingi orang-orang yang sayang sama aku dan bisa menerima aku apa adanya. Dan itu sangat mempengaruhi produksi ASI aku sih, jujur. Dan di situ aku bilang bahkan sama both my friends and my parents, my support system, semua seorang yang menyayangi aku gitu ya. Wah gila sih, gue bisa pumping sampai full, bisa sampai kalau aku hitung gitu ya, bisa sampai 300 mili gitu di saat iya bener, even till this day. Itu aku kadang-kadang suka surprise sendiri gitu, dan it's a testament to how important it is a support system for a mother. Kayak ibu yang bahagia, apalagi yang sedang melalui postpartum, itu sangat-sangat penting. Karena postpartum mamas are so tired, and when you judge or make them feel judged, they're even more tired. Jadi aku dijauhi hal-hal yang gak harus aku pikirkan. Bener-bener di pregnancy ini kerasa perbedaannya karena aku dijauhi dari hal-hal yang sebenarnya nggak penting, yang nggak harus aku pikirin. Iya. Gitu. Oke. Berarti untuk ASI sendiri nanti ada plan menyapi 2 tahun ya? Kita berusaha semaksimal mungkin. Oke. Terakhir karena aku nggak punya stok ya, karena I'm a working mother, harus ada stok. Aku tidak bisa, tapi di sini aku belajar. I know I'm a working mom. I know I'm a mother with activities lah. Aku ibu yang beraktivitas. Jadi aku harus punya stok. Dan memang sudah diniatkan dari awal. Nah, bedanya sekarang aku punya pengetahuannya. Gitu. Jadi aku tahu cara memanagenya. So it's really important. Kamu tuh ya, paninti aja terus. Emang kenapa sih? Itu program khusus belanja ibu dan anak, produk terkurasi, hemat ratusan ribu, grade songket tanpa syarat, berhasil banget deh pokoknya. Kenapa diam? Ini orang lagi download Paninti app. Download Paninti app sekarang. Ini sih aku ada yang menarik juga sih, kan Kumala juga udah 3,5 tahun, ngomongin Kumala lagi sama Lili ya Kak. Itu pas pertama kali Kumala ada adik, gimana ekspresi Kumala? So happy Kak, atau kayak ini siapa mama gitu? Alhamdulillah karena dia punya sepupu-sepupu yang lebih kecil dari dia ya. So dia sudah tahu yang namanya bayi itu bentuknya seperti apa, ini apa. Cuman memang I try my best dari awal tuh to introduce the baby in a way that, and to be around the baby in a way that tidak mengisolasi dia. I know that ada ya seorang
momfluencer yang sempat ngomong bahwa dia fokus sama anak yang besar selama anak yang kecil belum ngerti gitu ya. Itu ada benernya, bener loh, itu ada benernya. Iya, setuju, betul. Aku jujur sangat hati-hati. Nah, kan perbedaannya kan si momfluencer ini kan memang melibatkan anak besarnya dalam proses melahirkannya dia. Cause she had the luxury of being able to give birth normal gitu ya, dan anaknya bisa melihat berada di situ gitu ya. Kamala doesn't have the luxury karena aku C-section. So, tapi aku banyak baca informasi atau mencari informasi tentang how to introduce the baby without making the older child feel isolated. Aku melihat adik-adikku yang, again, aku reflect back to my childhood gitu, karena aku merasa sebagai seorang ibu dan seorang perempuan yang dibekali dengan pengalaman hidup yang sebenarnya sudah mempersiapkan aku untuk menjadi ibu. Jadi kalau dipikir-pikir ya, kita itu menjalani hidup sebelum kita menjadi ibu, semua tuh yang kita alami sekarang adalah untuk mempersiapkan kita untuk di masa depan. Iya. Aku percaya itu, dan di saat aku bingung dan overstimulated dengan segala informasi yang ada, I reflect back on my experience as a child, how my mother raised me and my sisters gitu. Karena I was old enough gitu kan, aku dikasih luxury, I was old enough to be able to observe. Dan karena aku perempuan, my mother always told me, kamu tuh akan menjadi seorang ibu gitu kan. Iya. Jadi coba lihat, secara nggak langsung dia ngasih tahu aku, lihat aku, apa yang aku lakukan, how I raise your sisters, because there was a time where my sisters were practically my babies too gitu loh. Jadi karena perbedaan umur yang cukup jauh gitu, ada masanya di mana aku sudah di atas 18, aku jadi guardian mereka yang masih SMP SMA pada saat itu gitu kan. So I know what, dari segi aku ternyata secara nggak langsung merekam apa yang orang tua aku lakukan untuk mempersiapkan menjadi orang tua gitu. Jadi aku belajar, waktu itu mamaku cerita gitu ya, dia sedih banget, adikku yang kedua tuh kasihan banget karena perbedaannya sama adikku yang ketiga tuh sangat minim gitu, cuma 1,5 tahun. Jadi dia tuh sedih banget pas ngeliat, pas pertama kali dia ngeliat bayinya itu, bayinya lagi disusui. So aku tuh ternyata inget banget gitu, dan di situ aku ternyata I don't know, algoritma sosial media kali ya. Algoritma sosial media tuh serem ya. Iya. Aku tiba-tiba, apa yang kita bahkan mungkin belum tentu terucap, bener, tapi ada di kepala. Kadang-kadang udah dibaca sama algoritmanya. Aku banyak menemukan konten tentang how to introduce baby, bahkan yang sebisa mungkin, dan ini kayaknya di I read this, I saw this and it hit me. Oh iya ya gitu, kayak gimana caranya aku make sure pas Kamala pertama kali ketemu aku nggak ada bayinya. Bayinya lagi tidak di tanganku. Oh gitu. Gitu. Okay. Jadi Kamala bisa ketemu aku yang hai mama gitu kan. Jadi bener-bener bisa connecting sama aku dulu, dan bayinya baru datang nanti. So the baby came into the room maybe like half an hour setelah. Jadi anak-anak waktu itu udah bisa jenguk gitu kan. Nah perbedaannya waktu pandemi kan nggak ada yang bisa jenguk ya gitu. Jadi harus nunggu sampai kita pulang. Nah tapi kan sekarang karena bisa jenguk, ya itu gitu. Jadi I made sure that the baby was not in my hands or anywhere in my hands at least ya, pada saat Kamala pertama kali lihat aku gitu. Jadi itu caranya supaya dia nggak kaget kalau dia udah tahu nih. Dia sebagai perempuan sudah tahu bahwa bayi itu ada di dalam perut aku, nanti akan lahir, dia akan punya adik. Dia udah tahu itu. Tapi ya intinya kita harus make sure secara sehat kan, gimana sih memperkenalkan dia sama adiknya. Nah itu yang aku hati-hati banget tuh di situ. Jadi aku tuh belajar dan sangat mengingatkan diriku, and I'm not perfect by the way, especially because I'm so tired. Sometimes kan, tapi setidaknya aku punya kesadaran gitu ya, untuk memilih bahasa yang tepat supaya aku bisa menolak dia dengan baik. Karena ada masanya aku nggak punya pilihan lain. When baby wants milk, she needs milk, gitu kan. Yeah. Tapi a toddler at 3 years old, especially Kamala, who's a very clingy baby, a clingy child, gitu ya. Dia sangat nempel sama ibunya gitu. Which by the way, menurut aku ya,
it's an honor loh ketika anak kita tuh sangat nempel sama kita dan mencari kita gitu. I want to see that as an honor that the child wants to be connected with me gitu ya. Ya di situ sih, aku tahu dia akan sangat sedih ketika aku menolak, tapi aku tetap harus kan menolak gitu ya. Ketika anak kedua tuh si baby memang membutuhkan aku gitu kan. Karena kan yang direct breastfeeding hanya bisa aku, gak bisa bapaknya. Jadi so there are moments di mana memang kita harus bisa belajar menolak. Itu sih. Itu yang menjadi challenge buat aku. Oke. Tapi dalam pengurusan Kemala sama Lili itu dari Kak Kai sendiri gimana pembagiannya sama suami? Karena aku tadi bilangnya ada masanya Iya, ada di mana masanya. aku sendiri. Iya, suami pergi gitu kan Yes, kerja. yes. Itu gimana pas saat jauh? Pas Kelihatan jauh sekali semuanya orangnya, aku, Bun. nggak ada suami. Dia cheerleader dari jauh ya. He makes sure that are you okay? Have you eaten enough? Kamu gimana tidurnya? And I think he feels guilty too. Jadi kayak maaf ya, aku lagi nggak ada di sana. Tapi kita, but he in his own way he makes sure that he's present. And yang sangat aku syukuri dari suamiku adalah ketika dia ada di sini, maksudnya ada bersama kita, dia alhamdulillahnya anak-anak itu kalau ada bapaknya ibunya nggak laku. Iya alhamdulillahnya seperti itu. Jadi he knows that. Dan aku ngomong sama dia, kalau kamu di rumah please fokus sama Kemala ya, karena dia anaknya high energy dan hanya kamu yang bisa menghabiskan energinya dia. Karena saat ini aku tidak punya energi untuk menghabiskan energinya dia gitu, because I'm just so tired gitu kan. And it's for me personally it's so important to have a partner yang punya keamanan itu untuk bisa minta. Dan aku tuh anak yang sangat sulit minta. Oke. Aku anak pertama, hyper independent woman, child. I grew up having to be hyper independent. Yang jujur di tahun ini tuh banyak pelajaran banget di antara relationship me as a wife, me as a woman sih sebenarnya, not just as a wife. Me as a woman untuk bisa minta tolong. Karena jujur I enjoyed. Aku melalui 2 tahun ini aku melalui perubahan yang sangat luar biasa. Sangat banyak yang perubahannya sebenarnya kalau dilihat itu hanya secara profesional aja perubahannya gitu ya. Tapi di dalam diriku ternyata dapat pelajaran yang sangat luar biasa gitu. Pokoknya di tahun ini especially di saat aku hamil mulai trimester 2, hamil tua lah ya gitu. Aku kan kehilangan kegiatan ya gitu, di mana juga di situ aku merasa kayak oke, berarti aku harus lebih tergantung sama ya suami gitu kan. Dan aku nggak terbiasa tergantung sama orang jujur gitu, you know, and then having to ask for that is very difficult for me. Gitu. Tapi di situ aku belajar, sebelum melahirkan aku belajar untuk bisa lebih nyaman dalam tanda kutip bukan actually somewhat lebih dependent sama orang yang memang mestinya aku lebih dependent on gitu kan. Tapi itu pun itu melalui proses yang sangat luar biasa loh dalam diri aku gitu, kayak to ask for help, to be safe to ask for help is very difficult buat aku yang sama sekali tidak terbiasa tergantung sama orang lain atau butuh bantuan orang lain. Gitu. Iya ya, setuju sih Kak. Tapi menurut Kakak sendiri over independent bagi seorang wanita tuh penting nggak gitu? No, it's unhealthy. No. Langsung no. No, it's unhealthy. Tapi over independent ini akan Kakak anak juga pengen seperti ini gitu? No. It's unhealthy. No ya. Walaupun apalagi anak-anakku perempuan ya. Ya. So I did a lot of learning. So I had to learn the hard way that hyper independence is a trauma response. Betul. Dan aku besar melihat perempuan yang tidak pernah tenang, jujur. Jadi? Dan aku ingin ya itu gitu loh. I've seen my mother relax, but rarely. So the good thing that I've seen about my mother is the way dia bisa membalance semuanya. Keluarga, mencapai mimpinya, setidaknya itu membuat aku bisa melihat bahwa nothing is impossible. Tetapi karena 1-2 hal,
karena kehidupanku sendiri sih, aku menjadi hyper independent gitu ya, Okay. which is not healthy because a woman is not supposed to be hyper independent or independent for a very long time, especially ya kalau dia sendiri single fine whatever gitu ya. Ya, Tapi dalam sebuah relationship apalagi kalau udah anak itu ternyata tidak bisa karena it took two to make the baby, so it takes two to raise the baby, right? Dan ya itu dia gitu, pemilihan pasangan menjadi sangat penting kan. I think one of the reasons why I was I was sure that pilihan pasanganku adalah paling optimal untuk aku karena aku melihat suamiku menjadi seorang bapak sebelum kita nikah. Wow. So I know what kind of father he is, Yeah, and yeah, I know yeah, yeah. that our kids will be secure no matter what. Nah, sebenarnya permasalahannya lebih ke aku sih. Gimana itu? Karena menurut aku sebagai seorang ibu kita lupa bahwa kita juga melalui masa-masa pembelajaran tersendiri gitu. I was a very hyper independent woman. Sangat sulit untuk minta bantuan. Sehingga I was never relaxed or just I was never relaxed gitu. Dan ternyata nervous system regulation kita itu kan sangat penting gitu. To have a regulated nervous system means that kita bisa relax gitu kan. Iya. Seorang perempuan yang hyper independent tidak bisa relax karena dia akan terus memaksakan dia bisa melakukan semuanya sendiri. Memaksakannya itu yang tidak sehat kan. Yeah, yeah. Jadi untuk mengurangi unsur paksaannya ini sih sebenarnya yang jadi paling penting. So I want, especially because my children are girls, I want them to be able to see a mother that is thriving, that is happy, and surrounded by people yang by choice, surrounded by people who makes her feel safe and happy gitu. Okay. Karena Yes, menurut aku yes. itu sangat penting sih. Iya, Itu iya. pemilihan kita, orang-orang di sekitar kita, our support system that we have, is an indicator of how safe we can be, gitu. Dan biasanya hyper independence itu kan terjadi di saat kita belum bisa secara full menjadi diri kita sendiri, Iya, iya. mengakui limitations kita, gitu. We are forced to become hyper independent ketika kita tidak punya support system yang bisa membantu kita. That's where we are forced to be hyper independent. Nah, kalau aku beda. Beda. Oke. Aku sebenarnya tidak harus hyper independent. Tapi gue tuh anak ambisius banget, Aries kali ya. Jadi untuk I have to heal my hyper independence to relax. Because I actually have the support system who want to be there. But dari akunya yang sulit dan canggung untuk minta tolong gitu. Jadi pembelajaranku, dan apalagi kalau anak pertama mungkin masih bisa ya, anak kedua nggak bisa ternyata. Harus minta tolong Iya. tadi. So bagi tugasnya tuh di situ. Iya, oke. Tapi kalau untuk quality time sama suami itu kapan? Always Ya. Walaupun jauh. Nah kayaknya kalau menurut aku gini, anak-anak tuh they are a very big part of my life, really. Tetapi I know this may sound controversial. Aku belajar untuk detach. Aku belajar untuk pertama prioritasku adalah diriku sendiri. Yes. Okay. Aku belajar bahwa to be able to raise children healthily, to have healthy relationship with your husband, your spouse, your partner, itu pertama fokusku harus pada diriku sendiri dulu. Apakah aku sudah menjadi diri atau aku sudah menjadi manusia utuh yang bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar aku gitu. Gimana caranya aku bisa memberikan terbaik untuk orang-orang sekitarku kalau buat aku sendiri aja aku belum bisa memberikan yang terbaik. So that Setuju. that was my biggest learning curve 2023 dan 2024. I went through a very big internal shift, internal learning curve, yang membuat aku merasa bahwa anak keduaku ini menjadi hadiah yang sangat luar biasa di saat aku sudah mencapai this
enlightenment within myself gitu, bahwa untuk aku bisa menjadi istri dan mempunyai happy marriage means that aku juga harus memprioritaskan marriage itu kan. Jadi ini it comes down to the question, siapa sih, kan I don't choose, but if I had to choose, I would choose my husband first. Beneran loh, jangan ger lo ya. Kalau kata Sore 1000 kali pun berulang kali hidup tetap memilih dia gitu ya. Well, yeah, because at the end of the day, my husband and I have to raise the kids together kan. Iya, Kalau iya, aku iya. tidak bisa bahagia, aku dan husband tidak bisa bahagia, anak-anak lihatnya apa gitu. Iya, Because iya. I grew up in times where I saw uncertainties in a relationship, and that's not. Dan itu jujur menjadi luka juga buat aku. And aku percaya bahwa semua yang sudah aku alami itu adalah sebuah pelajaran, mestinya dijadikan pelajaran of how I, don't want my kids to grow up. So the solution isn't blaming, the solution isn't relying on somebody else to do it, but the solution is to focus on myself gitu. Karena aku hanya bisa merubah apa yang bisa aku kendalikan, Iya. ya kan? Dan yang bisa aku kendalikan adalah hanya aku, kebahagiaan aku, my sanity, my keutuhan aku sebagai seorang perempuan dan seorang manusia gitu. Iya, iya. Nah, sekarang kita ngobrol tentang ini nih, pekerjaan dan hidup ya. Kalau Kay sendiri, work-life balance atau work-life blur, kalau kata istilah sekarang gitu, kayak kabur dulu nih gitu. Oh, kabur tuh butuh sih. Bener ya? Tapi kaburnya tuh bukan karena kabur dari realita ya. Yes. I feel like a lot of people salah konteks deh kayaknya. Kita tuh kalau mau healing tuh bukan kabur dari kenyataan. Bukan kabur dari hal-hal yang harus kita selesaikan. Iya, iya. Tetapi memang pergi karena kita butuh refreshing. Betul Itu sih juga kalau buat ya. aku. Jadi, wah, kabur tuh juga butuh sih. It's like for me, healing, enjoying quiet time is so important. Tapi memang aku mengerti tidak selalu bisa dengan skala yang grande. Skala grande itu Gitu maksud aku, gimana? grande itu kayak staycation atau Oh, keluar iya, kota iya, gitu kan. oke. Saat ini dengan bayi belum terlalu realistis untuk sering gitu kan. But I think most important is to keep your sanity. How do you colongan untuk quiet time-nya tuh gimana? Iya, iya, iya. Apalagi sekarang aku udah mulai bekerja lagi kan, aku udah mulai beraktivitas Betul. lagi. Jujur, waktu itu kan the first 1.5 months itu aku kan banyak sendiri juga ya, jadi Iya. aku memang kayak melalui berbeda dengan waktu ke Mala. I actually had my husband around in the first couple of months, jadi aku bisa dengan tenang keluar untuk beraktivitas gitu ya. Nah ini aku banyak sendiri juga, jadi banyak pikiran juga gimana ya membalance-nya. Do I have the right support system? Haruskah aku ninggalin anak sama mama gitu kan? Karena kan anaknya sekarang ada 2, bahkan Iya. sometimes 3 gitu. Jadi Iya. there's a lot more to think about. Tapi work-life balance itu ternyata how we find little quiet times or things that nourish me as a person. Kayak aku kepikiran ya, banyak orang yang ekspektasinya tuh cuti melahirkan tuh kayak liburan ya. Bisa meditasi, bisa journaling, bisa baca buku. Aku mau mandi aja sulit banget gitu. Ya kan banyak orang yang berpikir, Iya, kan iya. lo udah cuti melahirkan, lo pikir gue cuti melahirkan tuh ngapain gitu kan? Untuk bisa nabung stok ASI aja tuh perjuangan kan gitu kan. Yang as you said, as I said before, baby bangun malam itu tidak selesai di saat baby udah diganti pampersnya dan dia tidur lagi udah disusui, belum selesai. Iya, iya, iya. Kita mungkin ada beberapa ibu lain yang nggak ada help, yang harus bersihin tuh Iya. pompa atau gimana, masukin pompa ke kulkas lagi. Sekarang ada beberapa teknik ya untuk ASI Master, tapi kayak ya itu it doesn't end there, you don't sleep. Aku juga sebenarnya ngira dengan aku udah punya support system, mungkin gue bisa kali ya nyelesain satu buku atau gimana, baca buku. No. Tapi ternyata setelah aku beraktivitas lagi,
my work actually becomes my me time. Oh, oke. Because I have the privilege untuk melakukan hal-hal yang my work is the things that I love doing. Oke. Ini ini- mindset baru sih, karena kadang ibu yang bekerja itu kayak kan meninggalkan anak tuh kayak susah banget ya Kak ya. Nah, ini bisa jadi salah satu mindset. Kenapa? Karena bekerja adalah me time. For me, Iya, karena ini bisa jadi mindset baru gitu. if we rewind ya, Heeh. aku kan udah tahu bahwa karena kesehatan aku tidak bisa bekerja di kantor. Iya. Jadi sebenarnya secara nggak langsung sebenarnya aku udah berpikir di situ bahwa this is my most sustainable line of work. Karena aku punya kontrol sama jadwal aku gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi sebenarnya kenapa aku akhirnya memutuskan ini yang terbaik buat aku karena aku tahu kalau aku punya anak nanti this is the solution for me gitu kan. Iya, Aku iya. bisa, aku tidak harus di kantor, aku tidak terkekang dengan jadwal kantor, aku bisa ngatur jadwal aku sendiri. So to have that power sebenarnya itu sebuah privilege yang sangat luar biasa. But I planned it, I earned this power. Wow. Karena untuk meniti karir, untuk mempunyai time control seperti sekarang ini itu juga tidak mudah. Iya. Karena as you know, a freelancer's career is not Betul. it's not for everybody and it's not easy juga untuk Benar, bisa siaran di radio sampai 10 tahun. Yes. Not many people get to do that. Betul, setuju. Di radio komersil yang besar, I feel super blessed sih sebenarnya. Setuju. Aku aja tuh dulu kayak sempat milih tuh kerja seperti freelance atau kantor ya, sempat dilema juga. Tapi aku memilih ini kantor karena schedule-nya udah jelas gitu. Aku lebih milih kayak gitu. Kalau freelance kan kita nggak tahu ya mau kayak gimana gitu. Iya. Nah, tapi Kak Kai pernah ada momen nggak kehilangan momen penting bareng anak? Anak pertama aku merasa Aha. banyak penyesalanku karena aku merasa kehilangan newborn stage-nya dia. Iya. Oh, oke. So that was part of my postpartum blues gitu. Tapi aku mengerti bahwa it was the situation, it was necessary, tapi bukan berarti bahwa aku tidak kehilangan. Dan jujur di situ aku I had to heal that first before making sure that I was ready for the second one gitu karena aku tuh sampai wanti-wanti ya sama suamiku. Pokoknya kalau anak kedua aku harus bisa menikmati that newborn stage. Iya. Harus bisa dikondisikan untuk aku harus bisa menikmati. Pokoknya please, I just want to be able, karena ternyata itu menjadi salah satu regret aku. Meskipun aku sudah menerima dan aku sudah memaafkan kejadiannya, because I didn't have a choice at the time. Tapi aku tidak ingin itu terulang kembali karena I know that pada saat itu mungkin anaknya juga nggak akan ingat gitu ya. Tapi kan aku ingat Yes, gitu ya. betul. Aku ingat masa-masa yang mungkin kehilangan gitu. Jadi ada dan I try my best now untuk supaya itu tidak terulang lagi. Memang there are so many external factors yang tidak bisa kita kendalikan, harus bisa kita terima aja. Tapi bukan berarti tidak bisa kita usahakan, itu aja sih. Tapi ada cara nggak untuk mengganti momen yang hilang itu untuk Nggak anak ada. pertama? Nggak ada. Berarti Nggak ada. memang next step-nya aja gitu yang Iya, kayak harus ditemanin kita lagi ya? maksimalkan. Oke. Karena there is no way we can go back to the past. Mungkin ada kali ya, mungkin mindsetku I have to do better in the second one. Jadi kayak balas dendam dalam tanda kutip yang nggak aku dapatkan di yang satu. Makanya kan aku bilang ASI jadi prioritas pertama. Ya itu kan pelajaran ya. Iya, betul. Makanya istilahnya itu sih, no child gets the same parent. Yes. Karena anak pertamaku dapat aku yang masih awam banget menjadi ibu gitu kan, yang masih hijau dan nggak tahu, dan apalagi waktu itu condition mengharuskan aku juga untuk banyak ninggalin dia very early gitu kan. Itu yang anak pertamaku dapatkan. Mungkin itu menjadi pelajaran dia, Iya. tapi itu juga menjadi pelajaran aku gitu. We can't turn back time. Oke. Nah, tapi gimana sih Kak, anak dari anak pertama sama anak kedua itu bisa mengubah hidupnya Kak Kai sekarang gitu, menjadi kakak yang sekarang gitu loh? Oh, they're a big determinant of who I am right now. Karena aku sadar bahwa anak itu datang ada tujuannya. Iya, dia memang untuk anak itu sendiri
it's their own personality, it's their own right to live in the world. Tapi kadang-kadang kita sebagai ibu suka lupa kalau anak itu membawa pelajaran untuk kita. Aku udah sempet mention tadi ya, Iya, di Kamala awal. adalah katalis aku mengenal Karina tuh siapa sih. Setelah 33 tahun aku baru tahu kalau aku ternyata tuh aku yang sesungguhnya tuh sangat berbeda. Iya. Dan banyak sekali kebutuhan yang aku butuhkan yang tidak aku dapatkan, yang harus aku cari, yang harus aku selesaikan. Kamala was the catalyst for me to get to know myself, to be reconnected with the woman that I am supposed to become. Iya. Dan itu menjadi satu hal yang sangat powerful. Like she was the one that grounded me and said, "Oke, Mama, kamu harus kenal sama diri kamu." Karena sekarang kalau aku melihat dia, aku berkaca aku yang dulu. Karena dia, aku bisa bilang sih, dia tuh hampir sama persis seperti aku. Iya. Amplified bahkan. Jadi it's like she is the opportunity for me to reparent my inner child. Iya. Pengalaman-pengalaman buruk Karina kecil itu adalah secara nggak langsung pelukan aku terhadap dia adalah pelukan aku terhadap Karina kecil. Gitu. Sometimes I feel like I'm a selfish mom, or I look like a selfish mom, karena I keep my relationship with my kids or the way I raise my kids very private, or more private dibandingin yang aku share lebih banyak tentang self developmentnya aku. Karena ternyata aku sadar bahwa it's a parallel journey gitu. And I think sebagai seorang ibu, society only acknowledges my journey as a mother, but doesn't seem or forgets the journey that I have with myself. Okay. Bahwa dengan aku menjadi seorang ibu raising a kids, aku kan juga belajar terus dan berkembang terus gitu kan. Benar sih. Bahwa aku juga tetap seorang manusia, I'm still my own self. Dan itu yang bikin aku kadang-kadang aku merasa guilty or mom guilt, bukan karena aku terhadap anak aku, tapi karena society seems to think it weird that I focus on myself gitu kan. Iya, betul. Yang sebenarnya mestinya nggak seperti itu gitu. And I feel like my biggest life lesson itu detached from my kids, I can say, because raising my kids isn't all of me. Aku masih manusia, aku masih punya diriku sendiri, aku masih punya hak atas kebahagiaanku sendiri gitu kan. Dan I'm sorry if a lot of people think that aku memprioritaskan itu, padahal enggak. Itu two separate things that I go through parallel every single day gitu. Tetapi ada momennya memang prioritasnya harus bergeser-geser gitu. Kayak misalnya anaknya sekarang masih kecil banget, aku fokus di bayi kan demandingnya beda gitu. And I feel like it's very important to learn constantly gitu. Aku sebagai seorang ibu tuh menjadi orang yang lebih lebih haus belajar sih sebenarnya. Tentang anak, tapi juga tentang diriku sendiri. What works for me. Justru malah anakku tuh jadi motivator utamaku untuk jadi manusia yang bahagia dan bisa mencapai segalanya. Karena aku adalah contoh pertamanya anak aku. And they are girls. Benar. So a girl's first role model is their mom. Dan aku dibesarkan oleh seorang ibu yang kuat dan mencapai semuanya. Jadi aku tahu bahwa it's not impossible to have it all. It's not impossible to be a good mother. It's not impossible to be present for your kids, to sacrifice for your kids, and still make your dreams come true dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Dan jadi itu menurut aku it's a very inspiring and rare thing to be able to see. Terakhir nih Kak, apa sih mimpi Kak Kai sendiri untuk anak-anak generasi di Indonesia ya di masa depan? Kayak sekarang tuh anak sekarang udah terlalu gadgeting gitu ya, terlalu kayak gitu susah banget gitu. Ada nggak pesan mungkin atau mimpi Kak kayak gitu anak-anak ke depan tuh seperti apa gitu? Jujur ya, aku mendoakan anak-anak itu menjadi manusia utuh sih. Karena bisa membedakan yang mana yang distraction dan bisa
mengenal dirinya. I pray that kids get to grow authentically, being themselves, and society can accept people authentically. Because I feel like gadget apa itu noise. Ya. Tapi at the end of the day kita itu manusia ya. And I know what it's like to grow up being an outcast, beda sendiri, dan it's not a nice feeling, and I don't wish it on any child, because I feel like orang tua punya tanggung jawab untuk membekali anaknya untuk bisa menjadi manusia utuh dan mandiri di depannya. Menurut aku itu tanggung jawab seorang orang tua ya. Membekali itu mind, body, and soul, spiritually, financially, materialistically, apa itu semua untuk mereka bisa hidup mandiri nanti sebagai manusia utuh yang bahagia dan utuh gitu loh. Karena menurut aku kayak as a millennial, I feel like I grew up with opportunities. I grew up with as I said before, my parents investing in us gitu. Investing in us bukan ROI untuk mereka sebenarnya gitu ya, tapi investing in us, investing in our future for us. So di situ itu udah dapet, tapi yang aku kurang adalah bagaimana aku bisa tumbuh nyaman dan aman dengan diri aku sendiri. Dan itu sebenarnya yang jadi harapan aku untuk anak-anak aku dan anak-anak Indonesia gitu. Generasi kedepannya. Generasi kedepannya. Oke, sepertinya sudah semua. Oke, Kak Karin, thank you so much. It's my pleasure. Iya, kita nggak kerasa ya udah kayaknya hampir beberapa jam ini kita ngobrol ya. Pokoknya terima kasih sudah datang di Parenting Story dan Thank you for having podcast me. ini. Yes. Pokoknya hari ini seru banget, kita ngobrol dari masa kecilnya Kak Karin sampai parenting Kak Karin, Kak Karin lagi. Sama aja kok, namanya Karina kan. Iya, sampai udah menjadi seorang ibu gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu di luar sana nonton podcast ini mendapatkan insight yang baru ya Kak. Amin, semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di next podcast. Bye-bye. Parenting Story.